Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi pada malam ini. Untuk kelompok 8A akan menjelaskan mengenai menganalisa kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan. Next. Untuk nama-nama anggota kelompok 8A, ada Dea Ameliani Agnesia, saya sendiri Kamila Wahyu Oktaviani, Muhammad Charles Dwi Saputra, dan Mariana Dewi Astuti. Next. Nah, ini untuk pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama pastinya ada kajian latar belakang masalah, tujuan kebijakan, isi kebijakan. Yang kedua ada kajian pelaksanaan kebijakan di masyarakat. Ketiga, kendala pelaksanaan kebijakan dan cara mengatasinya. Dan yang keempat ada rekomendasi dari regulasi yang diperlukan. Next. Untuk pembahasan pertama, saya serahkan kepada Charles. Untuk Charles, saya persilahkan. Oke, terima kasih dari Saudari Mila. Saya lanjutkan untuk pembahasan pertama adalah yang pertama ada kajian latar belakang masalah, tujuan kebijakan dan isi kebijakan. Next. Kebijakan latar belakang masalah. Ketahanan pangan adalah semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup aman dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2015, ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yaitu tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Next. Adapun di sini ada tujuan dari kebijakan. Tujuan dari ketahanan pangan adalah terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, produksi, dan cadangan pangan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya, dan kearifan lokal. Menentukan kebijakan yang telah ditetapkan dalam memantapkan ketahanan pangan. Next. Lalu di sini ada isi kebijakan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamankan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara yang memperhatikan pangan dari masyarakat melalui Perpres nomor 66 tahun 2021. Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional. Dalam kita perlu mengetahui arti, aspek, tujuan, dan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Penerapan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan PP Nomor 17 Tahun 2015 mengenai penyusunan kebijakan kesiagaan krisis pangan sudah dituangkan melalui Peradaban 19 Tahun 2023 tentang kesiapsiagaan krisis pangan. Dengan diterbitkannya perbadan ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan kajian dan program kesiapsiagaan krisis pangan. Jelas Rahmat Firdaus, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Mariana Dewi. Baik, saya lanjutkan untuk kajian pelaksanaan kebijakan di masyarakat.
Next. Dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan masyarakat ini dengan menggunakan cara distribusi pangan. Distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan bahan pangan dari point of production atau petani produsen kepada point of consumption atau konsumen akhir. Distribusi tidak hanya menyangkut distribusi pangan di dalam negeri, namun juga menyangkut perdagangan internasional dalam suatu sistem harga yang terintegrasi secara tepat. Dengan demikian, perlu dibuat pola distribusi pangan yang menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Kebijakan pangan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 mengenai ketahanan pangan yang secara garis besar mengatur 1. Ketersediaan pangan dilakukan dengan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan, dan mempertahankan lahan produktif. Yang kedua, cadangan pangan nasional berasal dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah, atau dari tingkat desa, kabupaten atau kota, provinsi, sampai pemerintah pusat. Selanjutnya, cadangan masyarakat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi, dan atau perorangan. Yang ketiga, penganekaragaman pangan, konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan prinsip gizi yang seimbang. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, kendala pelaksanaan kebijakan dan cara mengatasinya. Yang A, kendala pelaksanaan kebijakan. Dalam kendala pelaksanaan kebijakan atau peraturan lainnya yang termasuk pada bagian kriteria krisis pangan yang menjelaskan di pasal 42 dengan dimaksud pada pasal 41 huruf A meliputi yang pertama, penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kedua, lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi. Kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud juga dalam pasal 41 huruf C terdiri atas A. Kedaruratan krisis pangan tingkat nasional, B. Kedaruratan krisis pangan tingkat provinsi, dan C. Kedaruratan krisis pangan tingkat kabupaten atau kota. Next. Yang B, ada cara mengatasi. Dalam pasal 37 perbaikan gizi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan bunyi, pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat. Dengan itu, upaya dimaksud pada ayat 1 ini dilaksanakan melalui yang pertama, perwujudan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Yang kedua, penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi. Yang ketiga, penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya. Yang kelima, peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal. Next. Selanjutnya ada penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan. Yang pertama ada pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan atau cadangan pangan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar daerah. Ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat.
Dan yang keempat, menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Dea. Baik, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi dari regulasi yang diperlukan. Rekomendasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi termasuk meningkatkan upaya pengembangan pertanian berkelanjutan, mendukung diversifikasi konsumsi pangan, memperkuat sistem distribusi pangan, dan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan. Selain itu, perlu ditingkatkan edukasi masyarakat tentang gizi seimbang, serta penguatan kerjasama antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan untuk mengatur kebijakan dan strategi dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi yang optimal. Hal ini mencakup upaya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pangan, diversifikasi konsumsi, serta peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya kerjasama antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan gizi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang yang sudah menjelaskan materinya pada malam hari ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.